Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Fatia Karalia, selaku moderator yang akan memandu sesi pembekalan PKPA Angkatan 21 tahun 2025 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Haji Sutrisno SHMH, selaku pembicara pada sesi siang ini. Beliau adalah advokat sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta PKPA yang telah hadir di PKPA sesi siang ini, baik secara online maupun offline. Baik, langsung saja saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi tentang kode etik profesi advokat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya lupa nih Mbak siapa? Ayah, Pak. Mbak Ayah. Ya. Ayah, baik. Kalau enggak sambil tertawa ngantuk ini, karena jamnya jam 1:30 kan. Tapi ini tadi sudah break ya? Berarti sudah makan siang kan? Biasanya kalau sudah makan siang, terus setelah itu cenderung ngantuk saya aja agak ngantuk sebenarnya. Eh, Hari ini saya mendapat tugas dari Dewan Pembina Nasional Pradi untuk menyampaikan materi pendidikan khusus profesi advokat di Universitas eh, Wijaya Kusuma Surabaya untuk materi tentang kode etik profesi advokat dan eh, peran dan fungsi organisasi advokat. Eh, saya kok mempertimbangkan keinginan saya untuk menyampaikan dibalik ya, Mbak Aya. Saya maunya materinya tentang peran dan fungsi organisasi advokat terlebih dahulu. Nanti baru season berikutnya jam 4 kita masuk pada materi tentang kode etik profesi advokat. Yang kode etik profesi advokat pematerinya siapa ya sebelumnya? Ya, itu Pak Gufron ya, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Surabaya ya. Nggak apa-apa ya kalau saya balik ya, karena rasanya ini tanggung jawab moral saya untuk bicara dulu, memberikan satu gambaran yang utuh tentang organisasi advokat. Kebetulan saya di Dewan Pembina Nasional Pradi itu saya mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi organisasi dan pengembangan advokat muda. Nah, jadi apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan terakhir tentang Pradi khususnya. Sejak Ketua Umum Dewan Pembina Nasional Pradi, Profesor Utu Hasibuan diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Banyak pihak-pihak tertentu di luar Pradi yang mempermasalahkan keberadaan daripada Ketua Umum Dewan Pembina Nasional Pradi, yaitu Profesor Utu Hasibuan. Sebagai advokat, Profesor Utu Hasibuan saat ini sejak dia dilantik menjadi Wamenko ya, Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, beliau sudah cuti sebagai advokat. Karena memang undang-undang advokat mensyaratkan seorang advokat yang kemudian menjadi pejabat negara dan juga misalkan dia juga menjadi di legislatif ya, anggota dewan ya, DPR misalkan, atau di bidang yudikatif, misalnya menjadi hakim ad hoc ya, maka seorang advokat itu harus cuti dari profesinya sebagai seorang advokat. Bukan berhenti ya, tapi cuti ya, cuti. Selama dia menjalankan sebagai pejabat negara, ya kalau misalnya dia 5 tahun menjadi pejabat negara, ya wajib untuk cuti, tidak boleh berpraktek sebagai seorang advokat. Itu
syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat. Baik, ini pesertanya masih muda semua ini ya, luar biasa ini. Sudah ada yang usia 25 tahun? Kalau fresh graduate biasanya belum 25 tahun. Hah? Sudah 25 ya? Kalau 25 bisa langsung ikut ujian, nanti sudah memenuhi syarat, bisa magang, bisa diangkat menjadi advokat maksudnya oleh DPM Pradi. Maka dari itu tidak harus nunggu saudara-saudara lulus ujian, selesai PKPA atau lagi ngikuti PKPA, minta kepada DPC Pradi Surabaya untuk dicarikan tempat untuk magang. Jadi nantinya nggak harus nunggu lulus ujian advokat, saya itu magang 2 tahun, nggak bisa. Karena ada toleransi untuk itu. Ya. Jadi tidak harus menunggu selesai ujian advokat lulus, baru setelah itu magang. Jadi masih ikut PKPA atau setelah selesai PKPA, kemudian magang, itu juga boleh juga diperhitungkan. Ada masalah ya? Enggak. Baik, kita mulai ya. Atau mungkin para peserta sekalian ada sedikit pemikiran tentang keberadaan daripada Pradi. Mau membuat statement atau apa? Biar saya tahu dulu tentang pemahaman tentang organisasi advokat, khususnya Pradi itu bagaimana? Ada enggak? Belum ada ya? Atau sudah? Biasanya kalau sekarang generasi muda sekarang kan buka Google apa dan sebagainya udah pasti mengerti. Lebih pandai daripada ahlinya. Apalagi ada artificial intelligence itu, wah itu saudara-saudara sudah bisa konsultasi itu pakai AI itu tadi, ya kan? Baik, kalau tidak ada yang mau memberikan satu respon begini. Jadi kalau kita berbicara tentang advokat atau berbicara tentang organisasi advokat, acuannya adalah kepada berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Undang-Undang advokat ini baru disahkan pada tahun 2003. Sebelum adanya Undang-Undang advokat, kalau berbicara tentang profesi advokat, dulunya tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Ya. Dulunya tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Ya. Oleh karena itu ada ketidakpastian. Ya. Sebenarnya di masa penjajahan dulu sudah ada advokat, tapi mereka yang bisa diangkat menjadi advokat itu mereka itu adalah orang-orang Eropa. Ya, kalau orang-orang pribumi nggak bisa, jarang sekali, ya, hanya 1-2. Biasanya dulunya mereka disebut dengan pukrul. Pukrul itu membela orang pribumi, masyarakat apa namanya, Bumi Putra yang punya masalah di Landrat, di apa namanya, pengadilan untuk masyarakat, untuk orang-orang Bumi Putra. Itu dulu disebut dengan pukrul, ya. Nah, jadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sampai hari ini Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu masih berlaku. Ya. Satu hal penting di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 di dalam pasal 32 disebutkan, dalam tenggang waktu 2 tahun, paling lama 2 tahun, sejak disahkannya Undang-Undang Advokat, maka satu-satunya organisasi advokat itu sudah harus terbentuk. Ya, ini penting.
Jadi dalam pasal 32 Undang-Undang Advokat di sana disebutkan dalam waktu 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Advokat, maka satu-satunya organisasi advokat itu sudah harus terbentuk. Jadi Undang-Undang Advokat ini mensyaratkan kepada 8 organisasi advokat yang ada pada saat itu, yaitu ada IKADIN. IKADIN itu adalah Ikatan Advokat Indonesia. Kemudian AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Kemudian IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Ya, keempat, SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Yang kelima, ada HKHPI, HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Kemudian ada HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Kemudian ada AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Ya. Kemudian ada SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Dan yang terakhir itu yang ke-8 adalah APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mensyaratkan kepada 8 organisasi advokat yang ada pada saat itu untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang organisasi advokat, ya, biar tentang organisasi advokat, jelas bahwa undang-undang advokat itu menganut asas satu-satunya organisasi advokat. Jadi organisasi advokat mensyaratkan di Indonesia sejak adanya undang-undang advokat harus dibentuk satu-satunya organisasi advokat. Jadi asas yang dianut oleh undang-undang advokat itu hanya menganut satu organisasi advokat. Tidak banyak organisasi advokat. Nah, sehingga 8 organisasi advokat yang ada ketika itu, ya, melalui munasnya masing-masing bersepakat memberikan tugas kepada pimpinan organisasi advokat, 8 organisasi advokat itu membentuk satu-satunya organisasi advokat sebagai amanat daripada undang-undang advokat. Sehingga pada tanggal 21 Desember, ingat-ingat ya, pada tanggal 21 Desember 2004, pimpinan 8 organisasi advokat itu kemudian bersepakat untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat sebagai bentuk amanat daripada undang-undang advokat dengan nama adalah PRADI atau disebut dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PRADI. Jadi kalau melihat tenggang waktunya bahwa PRADI ini dibentuk oleh 8 organisasi advokat yang ada ketika itu pada tanggal 21 Desember tahun 2004. Jadi dibentuknya PRADI ini sudah memenuhi syarat karena dibentuk sebelum 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ini logika berpikir ini harus Bapak Ibu saudara sekalian harus bisa dipahami ya. Jadi Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mensyaratkan kepada 8 organisasi yang ada ketika itu untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat. Jadi maksudnya di negara Republik Indonesia itu hanya ada satu organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat. Nah, kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006, di sana disebutkan bahwa PRADI merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri atau disebut dengan independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, dulunya terkait dengan profesi advokat ini diurus oleh Kementerian Kehakiman, pemerintah, ya, negara, dan Mahkamah Agung. Tapi
sejak disahkannya undang-undang advokat, maka seluruh kewenangan negara terkait dengan profesi advokat itu diserah pada Pradi. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu ujian advokat diadakan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Sekarang negara, pemerintah sudah tidak ikut campur terkait dengan organisasi advokat. Karena semua kewenangan itu diserahkan pada Pradi. Itulah yang tadi dikatakan bahwa Pradi ini juga menjalankan fungsi negara. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006, di sana disebutkan bahwa Pradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri atau disebut dengan independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara. Ya, yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi sekali lagi bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu hanya mengandung asas satu organisasi advokat. Jadi kalau hari ini banyak organisasi advokat selain Pradi itu sangat berbeda dengan Pradi. Ini contoh ya. Saya di tahun 2015 sampai tahun 2022 itu adalah sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN. Saya tahun 2015 sampai 2022, 7 tahun menjadi Ketua Umum DPP IKADIN. IKADIN berbeda dengan Pradi. IKADIN tidak punya kewenangan untuk mengangkat advokat. IKADIN tidak punya kewenangan untuk melakukan ujian advokat. Mengapa demikian? Ya. Kalau kita mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, di situ disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan polisi, sejajar dengan jaksa, dan sejajar dengan hakim. Sekarang kita lihat. Polisi sebagai penegak hukum, institusinya hanya satu, lembaganya hanya satu, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Jaksa sebagai penegak hukum, lembaganya hanya satu, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian juga dengan hakim sebagai penegak hukum. Lembaganya hanya satu, institusinya hanya satu, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah tentunya advokat sebagai penegak hukum nggak mungkin organisasinya itu banyak, lembaganya itu banyak. Karena ini kaitannya. Kenapa hanya satu organisasi advokat? Karena advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Ini ya logika berpikirnya ya kalau kita mengkaji daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dan sampai hari ini Undang-Undang Advokat itu masih berlaku. Masih berlaku. Maka tadi saya katakan keberadaan Pradi dan organisasi advokat yang lain tidak sama. Berbeda. Ini kalau kita bicara undang-undang ya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai seorang sarjana hukum ya, saya yakin semuanya sarjana hukum dan nanti akan menjadi seorang advokat, cara berpikirnya juga harus legalistik. Jangan kita mengaku sebagai seorang sarjana hukum ternyata pikirannya tidak seperti seorang sarjana hukum. Itu salah besar. Kalau kita mengaku sebagai seorang sarjana hukum, cara memandang persoalan itu pasti dilihat dari aspek hukum. Kalau kita berbicara tentang organisasi advokat, acuannya apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang advokat. Tidak ada lain.
Sekarang kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010. Kalau tadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006, tadi saya katakan, saya ulangi lagi ya. Pradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, atau disebut independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara. Kalau mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010, dalam kedudukan Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang menjalankan fungsi negara, itu mempunyai 8 kewenangan. Ya, ini acuannya kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010. Apa saja kewenangan dari Pradi itu? Pertama, Pradi mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat hari ini. Ini dulunya kewenangan negara. Negara dulu mengadakan pendidikan. Jadi setelah adanya undang-undang advokat, maka kewenangan itu diserahkan pada Pradi. Yaitu, jadi Pradi diberi kewenangan oleh undang-undang advokat untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang lain disyaratkan bahwa penyelenggaraan PKPA itu dilakukan oleh Pradi harus bersama-sama dengan universitas yang sudah terakreditasi B. Jadi tidak bisa sembarang perguruan tinggi. Kalau akreditasi C nggak bisa mengadakan PKPA dengan Pradi. Jadi seluruh Indonesia sekarang ini ada sekitar 105 perguruan tinggi yang menyelenggarakan PKPA, semuanya adalah minimal akreditasinya adalah B, penyelenggara PKPA. Jadi Pradi pun nggak bisa ngadakan sendiri. Pradi ngadakan PKPA sendiri gitu ya, nggak bisa. Harus bersama-sama dengan universitas yang sudah terakreditasi B. Karena itu putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk kode etik profesi advokat. Kenapa Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk kode etik profesi advokat? Saudara-saudara sekalian, advokat itu adalah profesi. Profesi apapun, aturan yang paling tinggi terhadap profesi itu adalah kode etik profesi. Jadi beda ya, nanti saya jelaskan. Antara pekerjaan dengan profesi berbeda. Jadi kalau profesi itu aturan yang tertingginya adalah kode etik profesi. Demikian juga dengan advokat sebagai profesi. Maka kode etik advokat Indonesia itu menjadi acuan tertinggi bagi setiap advokat. Ya, itu yang kedua. Jadi kewenangan yang kedua daripada Pradi membentuk kode etik profesi advokat. Yang ketiga, Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Kehormatan. Kenapa ada Dewan Kehormatan? Ya, tadi saya katakan, karena advokat itu profesi, ia harus tunduk pada kode etik. Nah, adanya Dewan Kehormatan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menegakkan kode etik profesi advokat. Jadi, kalau seorang advokat ketika menjalankan profesinya, ia melanggar terhadap kode etik profesi advokat, maka masyarakat yang dirugikan bisa mengadukan kepada Dewan Kehormatan. Nanti Dewan Kehormatan itulah yang akan menyidangkan terhadap seorang advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Jadi tugas daripada Dewan Kehormatan itu adalah untuk menegakkan kode etik profesi advokat. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, kewenangan yang berikutnya daripada Pradi, Pradi itu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ujian profesi advokat. Ya, Pradi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ujian profesi advokat. Nah, kemudian yang kelima, Pradi itu diberi kewenangan
untuk mengangkat advokat. Nah, ini yang penting. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini penegasan yang harus saya sampaikan. Tadi saya katakan Pradi itu dibentuk syaratnya harus sejak undang-undang advokat disahkan dalam waktu 2 tahun sudah harus terbentuk. Artinya kalau ada organisasi advokat yang dibentuk setelah 2 tahun disahkannya undang-undang advokat, itu sebenarnya sudah memenuhi syarat. Seharusnya tidak memenuhi syarat, melanggar undang-undang advokat. Sekarang ini, sampai hari ini, itu sudah ada 53 organisasi advokat baru. Sudah bayangkan, ada 53 organisasi advokat baru selain Pradi. Ada di Jawa Timur itu, di ibu kota kecamatan, ada organisasi advokat bisa minta penyumpahan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Saya heran, bagaimana ya? Baru 3 bulan mereka bentuk organisasinya bisa minta penyumpahan terhadap Pengadilan Tinggi. Kapan PKPA-nya, kapan ujiannya, itu yang terjadi. Nah, kewenangan yang berikutnya adalah, ini penting ya, karena kalau tadi acuannya pada pasal 5 juga. Kalau advokat berstatus sebagai penegak hukum, kalau polisi itu diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia, jaksa diangkat oleh Kejaksaan Republik Indonesia, hakim diangkat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentunya advokat sebagai penegak hukum hanya bisa diangkat oleh satu organisasi advokat. Meskipun fakta yang terjadi di lapangan tidak begitu. Terakhir ini udah carut marut kalau kita sudah bicara tentang profesi advokat. Ya. Bahkan mungkin nggak ada pendidikan, nggak ada ujian, sarjana hukum diangkat advokat, diminta penyumpahan pada Pengadilan Tinggi, diterima. Padahal saudara-saudara sekalian, ya, maksud dan tujuan daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan dibentuknya satu-satunya organisasi advokat, tujuannya apa? Dengan adanya satu organisasi advokat yang mewakili negara, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Jadi, Pradi ini dibentuk oleh Undang-Undang Advokat, tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Kenapa seorang advokat itu harus berkualitas? Ya, kenapa seorang advokat itu harus berkualitas? Coba saudara bisa bayangkan. Kalau ada pencari keadilan punya perkara, punya masalah, datang pada seorang advokat. Dia minta bantuan dibela oleh seorang advokat. Kebetulan dia bertemu dengan advokat yang tak berkualitas. Akhirnya apa? Dibelanya kalah. Padahal ternyata perkara itu sebenarnya kuat sekali dasar hukumnya. Tapi karena dibela oleh seorang advokat, dia kalah. Apa yang terjadi? Rugi kan? Jadi kalau misalkan seorang advokat itu tidak berkualitas, yang dirugikan itu adalah pencari keadilan. Karena pencari keadilan itu nggak ngerti hukum. Dia mencari jasa seorang advokat tujuannya adalah agar supaya dia dibela, agar supaya hak asasinya dibela secara benar. Itu kan tugas daripada seorang advokat. Tetapi ketika seorang advokat itu tidak berkualitas, ya, tidak berkualitas, ada 2 masalah yang akan terjadi. Dia akan dikalahkan dalam penanganan perkara itu. Yang kedua, kalau dia ingin menang tapi tak berkualitas dirinya, dia akan melakukan praktek mafia peradilan, yaitu melakukan suap dengan aparat penegak hukum. Itu yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Advokat. Saudara-saudara ini kan akan menjadi advokat. Tapi KPA nanti ujian, magang, ini syarat diangkat jadi advokat. Saudara berpraktek sebagai seorang advokat. Jangan ada pemikiran saya menjadi advokat ingin jadi kaya raya. Oh, boleh jadi orang
Boleh orang itu kaya secara materi. Saudara menjadi seorang advokat boleh kaya, bukan berarti nggak boleh. Tapi saudara harus tahu, tugas daripada seorang advokat itu adalah menegakkan hukum. Tugas daripada seorang advokat itu adalah menegakkan keadilan. Tugas daripada seorang advokat itu adalah menegakkan kebenaran, bukan mencari materi. Paradigma berpikirnya harus saudara jadikan pedoman ya. Kalau dari cara saudara menegakkan hukum, menegakkan keadilan dengan cara yang benar, kemudian saudara dapat honor yang banyak, itu hak saudara. Itu hak saudara. Karena undang-undang advokat mensyaratkan boleh seorang advokat itu terima honorarium, bukan tidak boleh. Tapi maksud saya, cara mendapatkan honorariumnya itu harus cara dengan yang benar. Jangan membohongi pencari keadilan. Itu yang saya maksud. Karena kehebatan saudara, karena saudara kritis, saudara berkualitas, selalu memenangkan perkara yang saudara tangani, sehingga saudara memberikan honor yang banyak, boleh, nggak apa-apa. Itu hak setiap orang. Jangan kemudian dibalik pemahamannya. Waduh, kalau saya mengikuti cara berpikir Pak Trisno, kapan saya akan punya materi yang banyak? Wah, saya akan punya istri, punya anak. Atau kalau yang advokatnya perempuan, saya akan punya suami, punya anak. Boleh. Karena honorarium itu punya hak daripada seorang advokat. Tapi kembali lagi, honor yang sudah terima dengan cara membela perkara itu dengan cara yang benar. Bahkan sebenarnya, kalaupun satu saat saudara-saudara didatangi oleh pencari keadilan, dia punya masalah hukum yang dihadapi, tapi secara sosial ekonomi dia tidak mampu. Setelah saudara diagnosa permasalahannya, posisinya benar orang ini. Maka meskipun dia tidak bisa membayar honor pada saudara-saudara, wajib hukumnya saudara membelanya. Meskipun dia tidak bisa membayar honor pada saudara-saudara. Dan pembelanya pun tidak boleh diskriminatif. Meskipun saudara membela seorang pencari keadilan, klien, yang tidak bisa membayar honor pada saudara, saudara harus membelanya seperti halnya saudara dibayar honornya oleh seorang klien. Itulah kenapa disebut di situ bahwa profesi advokat itu profesi yang terhormat, profesi yang mulia, profesi yang atau disebut dengan officium nobile. Karena ketika seorang advokat itu berhadapan dengan pencari keadilan, dia yang harus dibela hak asasinya, meskipun ia adalah orang miskin, menjadi kewajiban saudara untuk membela hak-haknya dia. Itulah kewajiban kita sebagai seorang advokat. Jangan saudara mau membela pencari keadilan kalau membayar hanya bisa membayar. Tidak begitu. Tidak begitu sebenarnya watak daripada seorang advokat. Ya, tidak begitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, siapkah saudara masuk ke dunia ini? Ya. Saya di sini berbicara apa adanya. Saya bukan karena di forum ini bicara seperti ini, di luar enggak saya. Di luar pun watak saya seperti ini. Ya. Saya mewakili advokat yang benar-benar advokat. Kalau advokatnya ada dua sisi, advokat hitam dan advokat putih, saya mewakili advokat putih, sebagai advokat putih. Tapi memang konsekuensinya, saudara tidak terlalu bergelimangan harta. Tapi saudara terhormat sebagai seorang advokat. Mestinya kan harus begitu. Kita sebagai manusia harus menjadi orang yang terhormat dong. Jangan karena hanya ingin mencari materi semata, saudara mengorbankan harga diri saudara sebagai seorang advokat. Enggak begitu. Kalau saudara punya prinsip pemikiran yang demikian itu, siap-siap saudara tidak akan pernah menjadi advokat yang berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Percaya sama saya. Jadi, kalau saudara-saudara ingin menjadi advokat yang berhasil, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap etika profesi advokat. Hanya itu aja.
prinsipnya. Kalau materi itu, kalau Tuhan sudah punya mau, kalau pada akhirnya saudara harus menjadi kaya karena profesi saudara, pasti terjadi kok itu, hanya masalah waktu. Saudara kakinya 2, rezeki itu kakinya 3. Lebih cepat larinya rezeki itu. Kalau memang rezeki itu maunya pada saudara, pasti datang rezeki pada saudara. Tapi prinsipnya saudara sebagai seorang advokat harus jujur. Ya, sebagai seorang advokat itu harus jujur. Jangan sekali-kali saudara tidak jujur. Kejujuran itu nomor 1. Kejujuran itu nomor 1. Nanti kejujuran ini saya sampaikan di season yang kedua ya, tentang kode etik profesi advokat. Sekarang masuk lagi pada ini, rasanya saya terlalu serius nih ngajak. Saya lihat, waduh, semuanya kok rasanya serius banget. Ini kalau serius ini bisa dipahami atau terpaksa dipahami gitu ya. Jadi begini, kalau saudara-saudara misalkan ada yang perlu ditanggapi atau saudara tidak setuju dengan pendapat saya, boleh saudara tanggapi. Belum tentu statement saya itu menurut pendapat saudara benar. Silakan. Ini forumnya forum terbuka, ya, forum terbuka. Justru dengan semakin banyak yang memberikan tanggapan, yang bertanya dan sebagainya, ini kesempatan. Maksudnya kesempatan saya sebagai praktisi hukum, yang saya sampaikan ini teori dan praktek, ya. Kalau di perguruan tinggi kan hanya teori, tapi kalau seorang praktisi hukum itu aplikatif, ya, aplikatif antara teori dan praktek. Jadi saya sampaikan ini adalah tentang teori dan juga praktek. Pengalaman saya tentang berpraktek sebagai seorang advokat, itulah yang sampaikan di dalam forum PKPA ini. Baik, saya lanjut ya. Jadi kewenangan berikutnya daripada Pradi adalah yang ke-6 ya. Pradi itu diberi kewenangan untuk mengawasi advokat. Jadi saudara-saudara, nanti saudara-saudara kalau sudah menjadi advokat, sudah diangkat setelah memenuhi syarat menjadi seorang advokat, saudara tingkah lakunya sebagai seorang advokat itu diawasi oleh Pradi. Hati-hati, hati diawasi. Jadi saudara sebenarnya tidak bebas menjadi advokat itu, diawasi saudara. Nah sehingga kewenangan yang berikutnya daripada Pradi yang ketujuh itu adalah Pradi diberi kewenangan untuk membentuk komisi pengawas advokat. Jadi komisi pengawas advokat itulah yang akan mengawasi saudara-saudara sebagai seorang advokat. Kemudian yang ke-8, kewenangan dari Pradi adalah untuk menindak advokat. Jadi Pradi itu diberi kewenangan untuk menindak advokat. Siapa yang melakukan penindakan? Ya Dewan Kehormatan tadi. Jadi kalau saudara misalkan, maaf ya. Contoh ya, kita bisa sambil bicara tentang contoh ya, dan praktek. Misal begini, saudara didatangi oleh pencari keadilan, meminta jasa hukum pada saudara. Dia punya masalah hukum, datang pada saudara, minta tolong dibela. Nah, saudara mengatakan, honornya sekian. Baik, saya bela perkara ibu, honor saya sekian. Sepakat honor itu. Kadang-kadang ada seorang advokat sudah terima honor, pekerjaannya nggak dikerjain. Kan nggak boleh itu seperti itu. Ini pelanggaran etika profesi. Contoh, ini pelanggaran etika profesi. Seorang advokat ketika membela perkara di pengadilan, baik dalam perkara, bisa perkara perdata di pengadilan negeri,
Di dalam etika profesi, seorang advokat itu tidak boleh bertemu dengan hakim di luar persidangan ketika dia menemui seorang hakim dalam terkait dengan perkara yang dia tangani. Gak boleh. Kalau mau ketemu dengan hakim di luar persidangan, di luar persidangan, dia harus bersama-sama dengan pihak lawan. Itu etika profesi. Tetapi kalau saudara datang nyelonong ketemu dengan hakim di luar pengadilan atau misalnya datang ke karaoke, tahu karaoke ya? Mas, tahu karaoke ya? Nah, kalau yang biasanya tertawa-tertawa itu biasanya senangnya ke karaoke itu. Enggak, biar nggak ngantuk ya Mas ya. Ya. Ini pasti dia akan melibatkan diri dalam praktek mafia peradilan. Apa? Menyuap untuk memenangkan agar supaya perkara yang didatangi dimenangkan oleh hakim itu. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran etika profesi. Jadi masih banyak loh masyarakat kita tuh beranggapan kalau kita tuh mau menangkan perkara yang kita bela harus bermain suap loh dengan oknum aparat penegak hukum. Masih begitu loh banyak 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 orang berpikir seperti itu. Padahal sejatinya seorang advokat tuh nggak boleh bermain suap, nggak boleh. Maka dari itu tadi saya katakan, kenapa harus dibentuk pradi? Undang-undang advokat masyarakat harus dibentuk satu organisasi advokat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Jadi kemampuan saudara itu harus berkualitas sebagai seorang advokat. Kalau saudara siap menjaga kualitas sebagai seorang advokat, ngapain jadi advokat? Mendingan jadi Markus. Tahu Markus ya? Makelar kasus. Makelar kasus itu honornya jauh lebih mahal, lebih banyak. Tapi nggak perlu sarjana hukum dia. Kerjanya main suap aja dengan oknum penegak hukum. Itu Markus. Contoh kasusnya, maaf ya kita belajar kasusnya Ronald Tanur itu. Kasus orang yang membunuh itu loh, yang di Surabaya. Ronald Tanur itu. Saya sekarang bisa bicara terbuka karena faktanya Kejaksaan Agung sudah menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Karena si kuasa hukum Ronald Tanur itu menemui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya minta agar supaya hakimnya tunjuk ABC dengan membayar sejumlah uang. Dia tunjuk ABC. Nah, nanti karena betulan ada si kuasa hukum si Ronald Tanur kenal dengan salah satu si hakim itu, saya sebutin Martuah Damani itu ya. Itu dapat duit banyak. Jadi kuasa hukumnya bayar duit itu kepada hakim sehingga putusnya bebas. Ya. Menjadi advokat nggak begitu, itu namanya maklar kasus itu. Udah dia masuk juga ke Mahkamah Agung. Yang namanya Sarof Richard itu, dia dulu adalah kepala Badan Pusdiklat Mahkamah Agung. Sudah pensiun jadi Markus. Makanya di rumahnya itu ditemukan 1 triliun. Saudara, 1 triliun itu sudah bisa bayangkan ya. Duit 1 triliun itu saya nggak bisa kebayang ya. Saya bawa duit miliar aja udah berkoper-koper gitu ya. 1 triliun saudara, bayangkan saudara. Seperti apa banyaknya 1 triliun itu. Dan ini hanya seorang hakim loh. Bahkan yang mantan ketua pengadilan negeri Surabaya, yang kemudian dia menjadi ketua pengadilan negeri di Jakarta Pusat, kemudian terakhir menjadi hakim tinggi di Palembang, yang ditangkap terakhir itu oleh Kejaksaan Agung. Di mobilnya itu ada duit 20 miliar, gila nggak? Di mobil itu di Palembang situ, waktu ditangkap itu. 20 miliar, gila nggak? Luar biasa Republik Indonesia kita ini ya. Saya kalau sudah begini rasanya ngeri saya jadi advokat. Benar saya.
Kalau saya pun sekarang hari ini datang itu rasanya apa ada gunanya saya ngajar ini ya? Kalau saudara-saudara nanti juga menjadi Markus, kedoknya aja, wah saya jadi advokat, tapi saya jadi Markus. Ngapain saudara jadi PKPA? Gak usah, langsung aja jadi Markus, nggak usah jadi seorang advokat. Jadi advokat sudah diawasi oleh komisi pengawas. Kalau salah melakukan pelanggaran kode etik diadukan ke Dewan Kehormatan. Susah kan? Bisa dipecat saudara kalau melakukan pelanggaran kode etik yang berat oleh Dewan Kehormatan. Selesai saudara sudah bisa jadi advokat lagi. Kalau Markus kan enggak. Maksud saya hanya ingin beri masukan, saudara-saudara jangan nanti karena baru jadi advokat, sudah diajak oleh seorang Markus, saudara yang membela perkaranya, tapi Markusnya yang terima duit dari pencari keadilan. Itu yang banyak begitu. Yang banyak begitu. Kalau saya tolak. Ya, saya tolak. Buat apa kalau misalkan terbangun image diri kita itu tidak menjadi advokat yang tidak baik. Saya kira saudara-saudara harus menjadi advokat-advokat yang punya integritas, ya. Menjadi advokat yang harus berintegritas. Kenapa? Saudara ini kan tidak hidup sendiri. Saudara yang laki-laki punya istri, saudara yang laki-laki punya anak, saudara yang laki-laki punya orang tua, saudara yang laki-laki punya saudara. Kalau saudara ketangkap kan malu. Mulut pencari keadilan itu bisa kemana-mana kok. Ya, bisa kemana-mana. Nanti saya jelaskan ya di penjelasan tentang kode etik profesi advokat. Nah, jadi tadi kewenangan yang berapa itu ya? Hah? Udah ke-8. Udah ke-8 ya. Jadi yang ke-8 itu tugas kewenangan daripada Pradi adalah untuk menindak advokat. Nah, penindakan itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Ya. Jadi kalau pelanggaran etikanya itu ringan, mungkin hanya dikasih peringatan, diberikan peringatan. Kalau agak berat, diskorsing dalam beberapa bulan sampai 1 tahun. Kalau berat, maka dia akan diberhentikan secara permanen daripada seorang advokat. Itu sanksi yang diberikan oleh organisasi advokat. Yang di belakang tidur itu, Mas dari sini kelihatan, maaf ya, apa mulutnya kelihatan terbuat ngantuk di belakangnya. Kenapa? Kenapa? Bukan bukan yang di belakangnya Mas lagi. Ah, itu ya. Ya, udah. Ini saya datang offline, jadi bisa lihat. Makanya saya sebenarnya nggak suka kalau mengajar sistem online itu, karena nggak tahu dia tuh lagi ngapain, jangan-jangan lagi tidur gitu ya, fotonya aja ditaruh. Kenapa? Nggak apa-apa intermezzo. Hak saudara kok ngantuk terus apa namanya ngantuk kalau nggak ketahuan nggak apa-apa Mas. Tapi coba Mbak Ayah tuh sampai tertawa. Pak itu kok ada yang giginya kelihatan Pak dari sini. Mbak Ayah tuh begitu. Iya. Memang sih jamnya jam-jam ngantuk ini ya. Jam-jam ngantuk. Apalagi saya ngomongnya terlalu serius gitu, memang berdampak ngantuk gitu ya. Cuma nggak mudah juga sih Mas ngajar itu. Ngajar itu nggak mudah. Bagaimana agar supaya saudara tidak ngantuk, tapi materinya bisa masuk itu susah. Saya karena apa?
saya jujur harus menyatakan secara objektif, saya ini bukan dosen, saya ini praktisi hukum, saya ini advokat, nggak biasa bicara di forum. Kalau dosen kan tiap hari bicara, jadi dia bisa melucu bisa. Kalau saya kan nggak bisa, karena nggak tiap hari ngomong, beda ya. Gitu. Eh, bisanya kan menghadapi, maaf ya, oknum aparat penegak hukum yang nggak benar, wah kita harus berkata tegas, kan begitu. Itu memang tugasnya seorang advokat, berani untuk bicara tentang kebenaran. Itu tugas daripada seorang advokat. Nah, kalau misalkan kita berhadapan dengan oknum aparat penegak hukum gitu ya, udah maunya terima suap aja, masa mau diajak guyon, kan nggak mungkin. Ya harus dibuat tegas, kalau perlu digertak itu mejanya. Itu tugas daripada seorang advokat. Di samping memang kita harus ngerti aspek hukum apa yang harus disampaikan. Kan begitu. Aspek hukum apa yang harus disampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini tidak benar. Kan begitu. Nah, oleh karena itu salah satunya performan itu juga penting. Tampilan saudara itu juga penting. Tampilan saudara juga penting. Saudara akan dihargai, akan dihormati, akan disegani oleh aparat penegak hukum, apa itu polisi, jaksa, dan hakim. Penampilan saudara juga penting. Sangat penting. Tampilan itu bukan berarti, wah, pakaian saudara mahal, keren. Enggak. Cara saudara berbicara, ini berkualitas. Mengerti tentang aspek hukumnya. Mengerti tentang di mana sisi kelemahannya si aparat penegak hukum itu. Ini cara bagaimana kita bisa dihargai oleh aparat penegak hukum yang lain. Gitu ya. Ini sudah bicara tentang cara menjadi advokat. Ya. Tadi sampai di mana ya saya? Hah? Udah 8 ya? Oh, silakan kalau mau ditanggapi. Masih ada yang kurang sebenarnya. Tapi saya lebih suka kalau kekurangan yang belum saya jelaskan itu rekan-rekan semua untuk menanggapi ya. Mau bertanya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, saudara-saudara nggak perlu malu kalau misalnya menanggapi, atau bertanya itu salah, nggak apa-apa. Ini kan forumnya pendidikan. Justru kalau saudara tidak bertanya, saudara nggak akan dapatkan masukan. Kalau saudara bertanya, berarti saudara akan mendapat sesuatu yang benar. Jadi nggak usah, wah nggak enak saya nih kalau bertanya, jangan-jangan pertanyaan saya nggak benar. Nggak apa-apa, mesti nggak benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar, mari kita benarkan sama-sama kan gitu. Gitu ya. Silakan silakan Mbak. Oh, thank you. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Lady. Izin bertanya sih Pak sedikit terkait Bapak tadi kan menjelaskan bahwa OA Pradi itu satu-satunya OA yang resmi atau telah disahkan oleh undang-undang gitu. Kemudian muncullah OA yang lain, tapi izin minta pendapat Bapak, pandangan dari Bapak, kenapa ya kok bisa muncul OA lain dan sampai bisa diresmikan atau disumpah oleh pengadilan tinggi gitu, kayak diresmikan seperti itu. Terus yang kedua, Bapak tadi juga menyinggung bahwa kita sebagai pengacara, advokat itu harus berintegritas tinggi, harus menjaga kualitas dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menurut pandangan Bapak, dan kita ketahui di lapangan bahwa ketika kita menangani perkara, kita berhadapan dengan aparat penegak hukum, polisi terutama, itu kan ada banyak rintangan dan tantangannya gitu Pak, dan udah pasti ada banyak entertainment, hiburan dan lain-lain. Kalau misalnya
itu diminta apa yang kita lakukan gitu Pak. Karena kalau kita nggak ini itu kan pasti kayak diabaikan dan lain sebagainya. Apakah kita harus melaporkan ke Dipropam atau eh, ada gebrakan apa atau kita memviralkan ke media massa mungkin seperti itu, apa diperbolehkan atau bagaimana Pak? Minta pendapat dan saran dari Bapak. Terima kasih. Silakan. Saudara yang mau jawab. Oh ya, silakan. Namanya dulu, Mas. Tapi kan bukan Budi ngantuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Sudah bangun tidur, suaranya enak. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Priyautomo dari Jombang. Yang saya tanyakan cuma satu aja, Pak. Jadi ini terutama untuk saya sendiri, mungkin juga untuk teman-teman rekan yang lain. Saya sebagai fresh graduate lulusan baru sarjana hukum itu agak bingung dengan banyaknya OA-OA. Jadi terutama untuk ya ini pengalaman saya sendiri. Jadi sebelum saya memutuskan ikut ini, sebelumnya kan banyak tawaran dari OA-OA yang lain gitu loh Pak. Gitu. Ya tolong dijawab itu aja sih Pak. Terima kasih. Enggak, maksud saya begini. Ada saudara-saudara yang mau bantu jawab, nggak apa-apa. Kita diskusi ya. Silakan. Masa Asis saja yang tidur bisa tanya? Silakan Pak. Silakan Pak. Apa? Ini mau tanya atau menanggapi? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Rizky Aditya, Pak. Saya dari Siapa? Gresik. Rizky Aditya, Pak. Rizky. Ya. Jadi saya pribadi kan sudah beberapa kali hadir di PKPA ini, Pak ya. Dan memang dari pemateri-pemateri yang menyampaikan itu kan selalu berusaha untuk menginput teman-teman agar menjadi pengacara yang berintegritas dan sebagainya seperti itu, Pak. Cuman faktualnya, Pak, di lapangan itu kadang kenyataan tak seindah harapan ya Pak. Beberapa kali kami jalan kasus di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu memang minta Pak. Kita niat jalan lurus-lurus saja, dihubungi, terus disuruh menghadap, terus dan memang mostly yang menjadi dirijen ya KPN-nya Pak. Meskipun kita tidak bertemu dengan KPN, tapi melalui panitera, melalui panitera pengganti dan sebagainya. Nah ini mungkin Pak ya teman-teman advokat baik yang akan menjadi advokat atau yang sudah menjadi advokat mungkin awalnya nawaitunya juga lurus-lurus saja Pak mungkin Pak. Cuman karena APH-nya seperti itu ya pada akhirnya juga mengikuti arus Pak. Memang kondisinya saat ini di Konoha ini kurang ideal, Pak. Seperti itu, Pak. Apanya? Kondisinya di Indonesia ini kurang ideal, Pak. Saya kira Konohanya presidennya Mulyono. Oh iya, Pak. Lah itu, Pak. Menurut Bapak yang sudah beracara dan sudah senior, pasti juga tidak bisa memungkiri lah Pak fakta tersebut. Nah, kalau menurut Bapak pandangannya Bapak dan solusinya gimana Pak? Karena kita juga nggak bisa menutup mata faktualnya seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Saya jawab aja. Saya ini gatel pengen jawab deh. Soalnya menarik ini pertanyaan semuanya menarik. Jadi memang sih lebih bagus kalau terjadi dinamika ya, saling kita berdiskusi. Tapi nggak apa. Untuk kali ini harus saya jawab ini. Nggak kuat saya kalau nggak jawab. Rasanya saya berdosa kalau nggak menjawab 3 pertanyaan ini. Saudara-saudara sekalian, di tahun 2015 ya, ketika terjadi perpecahan di Pradi, ya tahun 2015,
Dan ketika itu juga saya diangkat sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat IKADIN. Tapi ini cerita yang lain ya. Saya menjadi ketua umum DP IKADIN tahun 2015. Tahun 2015 itu juga terjadi perpecahan di Pradi, ya. Tapi insya Allah saya ikut di Pradi yang benar, bukan ikut Pradi yang salah saya. Jadi pada tahun 2015 itu Ketua Mahkamah Agung menerbitkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015. Di mana surat Ketua Mahkamah Agung itu mensyaratkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia boleh melakukan penyumpahan terhadap calon-calon advokat tidak hanya dari Pradi, dari organisasi advokat manapun. Inilah asal mulanya rusaknya dunia advokat. Inilah misalnya. Saudara-saudara, tadi saya katakan, itu hanya sebuah surat Ketua Mahkamah Agung, bukan surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung aja dengan undang-undang masih tinggi undang-undang. Ini hanya surat Ketua Mahkamah Agung. Ketika itu Ketua Mahkamah Agungnya adalah Profesor Hatta Ali, sekarang udah pensiun. Jadi dengan dasar adanya surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015 itu muncul sekelompok orang yang menyatakan dirinya adalah organisasi advokat. Itu menjamur itu, kalau sampai hari ini sampai 53 organisasi advokat baru. Saudara-saudara, saya ingin tegaskan, Ketua Mahkamah Agung yang katanya ada benteng terakhir peradilan, ternyata dia melanggar terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Itu yang terjadi. Jadi munculnya organisasi advokat baru selain Pradi itu karena adanya surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073 Tahun 2015 itu. Jadi ada, saya tidak perlu sebutkan organisasi advokatnya apa. Ada beberapa orang ya, 3 atau 5 orang bentuk badan hukum menyatakan diri organisasi advokat. Udah, terima duit, sarjana hukum terima duit, udah diangkat menjadi advokat. Diajukan penyumpahan pada pengadilan tinggi, diterima. Saudara-saudara, untuk menjadi advokat itu ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Ada standar profesi. Ada kode etiknya. Kode etik itu yang menjadi pedoman setiap advokat. Standar profesi itu apa? Tujuannya agar supaya ketika seorang advokat itu membela satu perkara, tahu tentang cara bagaimana membela satu perkara. Itu kan tujuan standar profesi. Tujuannya kode etik apa? Agar supaya seorang advokat kita menjalankan profesinya tidak boleh melakukan kesalahan. Karena kalau dia salah melanggar etika profesi, yang dirugikan itu adalah masyarakat pencari keadilan. Itu kan tujuannya sebenarnya. Tapi organisasi advokat yang lain tak pernah berpikir itu. Maaf ya, jadi banyak. Misal saya anggota IKADIN. Ya, anggota IKADIN saya. Karena saya itu memang nakal, saya melanggar etika profesi. Diadili oleh Dewan Kehormatan IKADIN. Saya dipecat saya sebagai seorang advokat. Pindah saya ke organisasi advokat yang lain, diterima. Bagaimana nasib daripada pencari keadilan yang sudah saya tipu? Jangan duitnya sudah saya terima ratusan juta. Tak jelas bagaimana perkara itu ujungnya kemana. Kan kasihan mencari keadilan itu. Inilah sebenarnya arti pentingnya kenapa undang-undang advokat mensyaratkan hanya ada satu organisasi advokat. Tujuannya itu. Jadi kalau satu organisasi advokat, satu orang advokat anggota Pradi bersalah, diadili oleh Dewan Kehormatan Pradi. Salah dipecat, ya pecat, sudah nggak bisa jadi advokat lagi. Tapi sekarang bisa pindah ke tempat lain. Karena dia nakal,
di organisasi yang baru, dia nakal lagi, pindah lagi organisasi advokat. Tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Nampaknya di negara Konoha ini tadi Pak siapa namanya? Saya juga baca tentang Konoha, Pak Mulyono itu siapa gitu. Saya juga ngikuti juga sih. Tapi kan pura-pura nggak ngerti. Padahal saya ngerti. Paling ngerti saya tiap hari bahas itu. Gitu kan? Sepengetahuan saya dalam 10 tahun pemerintahan Pak Mulyono itu tak ada perhatian terhadap Pradi. Ada perhatian terhadap dunia advokat. Biarin begitu saja. Maaf ya sekali lagi. Kenapa Profesor Uto Hasibuan sekarang ini jadi Menteri Wamenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan di tahun 2000 waktu Pilpres tahun berapa ya? 2020 ya? 2024 ya? Pilpres itu 2024. Nah, waktu itu Paksa Pak Oto bersama teman-teman advokat Pradi membentuk Aliansi Advokat Indonesia membela Prabowo Gibran. Tujuannya bukan ingin punya jabatan. Kita nggak tahu siapa akan menjadi presiden kok. Hanya Tuhan yang tahu kok. Apakah Anies yang jadi presiden, apakah Ganjar yang menjadi presiden, atau Prabowo. Ya udah, karena Pak Oto sudah dekat dengan keluarganya Prabowo, dengan Hasim, udah teman-teman membela Prabowo. Ya alhamdulillah Prabowo menang. Pada saat Pak Oto itu akan ditunjuk jadi menteri, dia sebenarnya keberatan. Karena berarti dia harus cuti sebagai advokat. Saudara-saudara, kalau sekelas Oto Hasibuan, Pak Oto Hasibuan itu sebenarnya advokat yang paling kaya di Indonesia, bukan yang lain-lain. Iya, bener. Tapi kan Pak Oto itu masih orang Batak, tapi pola hidupnya seperti orang Jawa. Gak pernah tunjukkan siapa saya gitu. Loh, kenapa tertawa saya cuma gini doang? Gak pernah cerita-cerita di mana-mana. Oto Hasibuan satu perkara 25 miliar. Sekarang jadi menteri paling 50 juta honornya dia. Dan dia tidak boleh praktek sebagai seorang advokat. Coba sudah bayangkan. Hanya kami-kami inilah yang mendorong Prof, tolonglah Prof untuk bisa membangun agar supaya dunia advokat ini menjadi baik. Organisasi advokat ini menjadi baik, khususnya Pradi. Kita dorong begitu. Ini dia nggak mau. Tidak biasa dia hidup dengan ada ADC itu apa namanya? Ajudan. Nggak biasa dia. Terus nginep di mana, naik pesawat apa, dibayari itu nggak biasa dia. Tapi karena desakan teman-teman, hanya dia terima. Jadi jangan saudara yang mungkin baru kali ini ketemu dengan saya, jangan saudara beranggapan, wah Pak Oto tuh jadi ketua umum Pradi hanya tujuannya ingin jadi menteri. Nggak di situ, saudara-saudara. Pak Oto tuh passionnya nggak di situ. Dia itu orang yang independen, orang yang mandiri. Pak Oto itu setiap tahun, akhir tahun itu mesti satu keluarga keluar negeri itu kerjaannya itu. Dia dapat income dari pekerjaannya dia. Karena integritasnya dia, karena keberhasilannya dia dapat income banyak, dapat honor banyak. Advokat yang bisa punya mobil yang namanya Rolls Royce itu ya hanya Oto Hasibuan. Rolls Royce itu 24 miliar loh saudara harganya. Bukan 240 juta loh. 240 juta kan apa itu? 24 miliar. Mobilnya Pak Oto itu. Gimana sih? Hanya paling berapa orang yang punya mobil seperti itu. Tapi sekarang kan nggak dipakai itu mobilnya mahal-mahal nggak dipakai. Dia hanya pakai Alphard aja. RI 32 gitu kan. Dia
32 tuh bapaknya ada dua karena Wamenko. Tapi kembali lagi, karena dunia hukum ini lagi betul-betul suram, dia terpanggil juga menjadi Wamenko di situ. Untuk moga-moga bisa ya membenahi hukum yang carut marut seperti sekarang ini. Moga-moga doa kita semua, ya, doa kita semua. Itulah saudara-saudara yang pertama. Jadi carut marutnya dunia profesi advokat kaitannya dengan banyaknya organisasi advokat baru itu karena adanya surat Ketua Mahkamah Agung. Jadi surat Ketua Mahkamah Agung, jangan salah, bukan surat edaran Mahkamah Agung ya, surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015. Dan yang lebih naif, ketua-ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia mau menerima itu untuk disumpah. Dari organisasi advokat manapun. Jadi rusak. Bagi saya nggak ada masalah. Saya sudah menjadi advokat 34 tahun ya, jadi advokat. Bagi saya nggak ada masalah. Saya sudah punya klien tetap kok. Saya dipercaya kok oleh perusahaan-perusahaan. Nah, masalahnya itu advokat muda ini yang mau masih mencari klien. Nggak gampang loh saudara cari klien. Jangan sudah beranggapan bahwa nanti saya menjadi advokat banyak klien. Oh enggak, saya jamin. Jangan beranggap diangkat advokat oleh Pradi, beberapa bulan kemudian dapat klien. Nggak mungkin. Apalagi saudara tidak jujur. Waduh, hilang kliennya. Siap-siap kantornya tutup. Bener loh ini. Jadi gak gampang loh jadi advokat. Sekarang ini anggota Pradi sudah sampai pada jumlahnya 70.000 advokat di seluruh Indonesia. Sudah bayangkan. Di kota Surabaya ini banyak juga nih advokatnya. Saudara harus bersaing termasuk dengan saya. Di Surabaya ini. Karena di Surabaya saya punya kantor. Jadi saudara nanti setelah menjadi advokat menjadi pesaing saya juga secara nggak langsung. Oh iya benar. Saudara kan masih baru mau masuk ke dunia advokat. Saya ini sudah 34 tahun sebagai advokat. Dan saya bukan advokat ecek-ecek. Saya punya kantor di Surabaya. Saya punya ruko sebagai kantor. Bukan rumah saya di kampung terus kantor advokat Sutrisno. Enggak. Atau saya punya mobil Avanza. Ada gambar saya Sutrisno terima konsultasi hukum. Atau terima jasa hukum. Enggak begitu. Banyak loh itu di daerah tertentu itu dia punya mobil Avanza terus di kacanya belakang itu dikasih gambar fotonya dia. Emangnya dia itu jualan jamu apa? Kok advokat kok nggak malu gitu ya? Gimana harga dirinya sebagai advokat? Mengatakan dirinya profesi advokat itu profesi yang terhormat. Gimana kehormatannya kalau dia jalan di mana-mana itu pakai mobil seperti itu? Nggak ngaruh itu seperti itu. Nggak mungkin dapat klien lah. Emangnya kalau saudara misalnya punya kantor gitu ya, punya kantor, terus papan namanya misalnya 2 meter kali 3 meter, nanti akan dilihat orang, pas dia datang, nggak ngaruh. Kalau saudara publikasi pakai media, wah ini saya begini, nggak ngaruh saudara-saudara. Kita dapat klien itu dari mulut ke mulut. Maka dari itu ketika saudara membela satu perkara klien saudara, meskipun saudara tidak dibayar, saudara harus kerjakan itu secara benar. Karena klien kita itu adalah marketing kita. Ketika saudara membela klien saudara secara benar, puas klien saudara, itu menjadi marketing kita yang baik. Tapi ketika saudara membela klien asal-asalan, apalagi duitnya saudara tilap, dia akan menjadi marketing kita yang tidak baik. Bisa satu saat mantan klien kita itu punya saudara, punya teman, punya masalah. Dia tanya, saya ini punya masalah begini, saya nemui advokat siapa ya? Oh, jangan ke advokat Abdul Aziz tuh, ngantuan itu. Itu. Bisa begitu gitu kan. Enggak, ini guyon ya, Mas Aziz ya. Jangan marah ya, biar nggak ngantuk.
Tapi saudara akibat ngantuk terus saya bully, saudara menjadi terkenal loh. Iya, tinggal nanti saudara-saudara minta Mas Asis coba dong ditraktir saya makan di mana kan gitu. Gitu ya. Jadi begitu. Itu masalah yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak, siapa namanya? Ready. Oh, Lady. Oh, Lady ya. Termasuk Pak siapa tadi, Pak? Pak. Oh, Pak Rizky ya. Ini pertanyaan yang keren nih pertanyaan ini. Pertanyaan Mbak Lady tadi mau Pak Rizky itu mungkin jadi begini. Saya menyampaikan materi ini tujuannya adalah memberikan pemahaman yang benar terhadap saudara-saudara sebagai calon-calon advokat pradi. Ya. Ya. Tantangan itu pasti ada. Tantangan itu pasti ada. Tadi saya di awal katakan, kenapa kenapa undang-undang advokat itu mensyaratkan harus ada satu organisasi advokat. Jadi pradi ini dibentuk berdasarkan undang-undang advokat tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Bagaimana untuk menjaga kualitas profesi advokat itu? Termasuk integritasnya, untuk menjaga integritas. Salah satunya adalah harus ketika dia menjalankan profesinya harus senantiasa berpedoman pada kode etik profesi advokat. Yang kedua, ia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, samping kode etik, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan memahami tentang hukum yang sedang ditangani secara benar. Ketika saudara-saudara berhadapan dengan oknum aparat penegak hukum yang kemudian termasuk kategori dia sukanya terlibat dalam praktik mafia peradilan, suap menyuap. Ketika saudara yakini bahwa klien saudara adalah orang yang benar, ya, klien saudara adalah benar, saudara harus berani ngelawan. Jangan kemudian saudara mau terlibat di dalam permainan suap itu. Itu bukan seorang advokat kalau seperti itu. Jadi syarat untuk menjadi seorang advokat harus berani ngelawan ketika ada ketidakadilan. Itu tugas daripada seorang advokat. Jangan kemudian mendatangi oknum aparat penegak hukum. Pak, tolong saya dibantu, Pak. Itu gak usah jadi advokat kalau seperti itu. Saudara tak akan pernah terhormat. Itu memang tantangan. Kalau saudara-saudara ingin menjadi advokat yang terkenal, yang berhasil, harus berani ngelawan ketika ada ketidakadilan. Bukan malah semakin mengajak bermain suap dengan oknum aparat penegak hukum. Tidak begitu caranya. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin banyak mendapat perkara dari perusahaan-perusahaan asing, jangan sekali-kali saudara terlibat dalam praktik mafia peradilan. Bermain suap dengan oknum aparat penegak hukum. Saudara tidak akan pernah dipakai. Bagaimana caranya? Hanya itu tadi. Saudara sebagai seorang advokat harus berkualitas. Tidak ada lain kok. Tidak ada lain. Tidak perlu saudara berkolusi dengan oknum aparat penegak hukum. Apa itu polisi, jaksa, dan hakim. Tadi Pak siapa namanya? Pak Ardi ya. Dipanggil oleh paniteranya. Enggak apa-apa saudara temui. Hakim yang memanggil saudara temui. Berarti kalau hakim itu memanggil melalui panitera, berarti perkara saudara pasti menang. Kan begitu. Ya kan? Nah, sekarang tinggal saudara mengatakan. Jadi saya menemui Bapak dalam rangka apa, Pak?
oh perkaranya Pak Ardi ini akan kami menangkan. Oh terima kasih Pak. Bagaimana? Apa ada uang? Oh mohon maaf Pak, nggak ada uang Pak. Saya sering begitu. Jangan hanya Pak Ardi aja. Saya juga sering begitu kok dari dulu. Saya datangi kok. Hakim saya temui. Ketika dia sudah bicara tentang uang, oh mohon maaf Pak. Itu bukan tugas saya untuk bicara uang dengan klien saya. Kebetulan klien saya ini kan rata-rata kan perusahaan asing Pak. Saya bilang, perusahaan asing itu harus jelas Pak. Ada kwitansi, ada tanda terimanya Pak, pakai meterai. Emangnya Bapak mau tanda tangan di kwitansi itu? Di atas meterai, sudah terima dari PT ini uang sebesar bisa 1 miliar untuk keperluan mengurus perkara sekian, penerima hakim ini. Apa Bapak mau membuat surat tanda terima seperti itu? Kan nggak mungkin mau lah. Itu satu. Yang kedua, perusahaan itu nggak akan pernah mau untuk menyuap. Kenapa? Kalau itu perusahaan asing, di sini mungkin bebas. Tapi ketika dia pulang ke negara asalnya, kalau loh ini uang untuk apa ini? Maka dia akan masuk dalam kasus korupsi. Saudara harus tahu itu. Jadi kalau saudara hanya kenyataannya aparat itu minta, saudara harus berani dong. Ini bagi saya, ini menyangkut harga diri saya sebagai seorang advokat. Ini martabat saya sebagai seorang advokat. Saya bukan seorang advokat yang bisa memenangkan perkara karena menyuap. Harus begitu dong sebagai seorang advokat. Saya ini adalah konsultan hukum di suatu departemen. Tidak perlu saya sebutkan ya. Departemen mana, tapi departemen yang paling banyak terima duit APBN. Ya. Saya konsultan hukumnya kasus korupsi di seluruh Indonesia. Proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Korupsi ya, kasus korupsi. Kalau kemudian banyak perkara-perkara korupsi yang saya tangani, bebas. Saudara-saudara, bukan karena saya bermain suap dengan oknum aparat penegak hukum. Enggak. Kembali lagi, kualitas diri kita. Kualitas diri kita. Karena saya itu dari sejak awal ya, sejak awal selalu perkara-perkara orang yang benar yang saya bela. Jadi sampai sekarang pun orang yang benar-benar aja datang kepada saya. Orang yang nggak benar-benar nggak mungkin datang ke kantor saya, pasti saya tolak. Penolakan tapi dengan cara halus ya, dengan memberikan pendapat hukumnya. Wah dia mesti nggak akan mau terima pendapat hukum saya. Padahal saya bicara secara benar dengan jujur. Jadi ketika kita membela orang yang benar, itu haknya dia, hak asasinya dia harus kita bela. Ketika kita membela orang yang benar, ya kita harus berani dong. Mencari dulu, Bapak kok bisa menyatakan dia itu bersalah? Di mana posisi salahnya? Saudara tanya secara benar pada klien saudara, bagaimana sih kejadiannya? Makanya seorang advokat itu sama dengan seorang dokter. Saudara harus tanya benar. Kalau dokter kan sama, Bapak sakitnya apa? Jangan bisa sakitnya pusing tapi ngomongnya perut. Sehingga dokter itu mendiagnosa perutnya, kasih obat karena perutnya sakit. Padahal yang pusing kepalanya. Ya nggak akan sembuh lah kepalanya sakit itu. Sama dengan seorang advokat. Saudara mendiagnosa permasalahan perkara klien saudara harus tanya secara jujur. Bagaimana? Ini teknis ya. Ini keahlian kita, ya keahlian saudara sebagai seorang advokat. Harus bagaimana? Yang benar bagaimana sih? Tentunya kalau klien saudara bicara yang nggak benar, saudara pasti tahu, oh nggak benar nih klien saya itu. Jangan karena saudara butuh uang dari klien saudara, mengatakan, oh ya sudah nggak apa-apa, benar. Jangan begitu. Tersesat itu namanya. Tersesat itu namanya. Jadi saudara harus bicara secara benar, secara jujur. Ya. Saudara kan kalau bekerja dengan benar kan juga enak kan. Nah, tinggal saudara harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Kalau tetap dipaksakan oleh penyidik, ya itu tadi pertanyaannya, harus bagaimana? Saudara bicara dengan kasat reskrimnya. Kalau kasat reskrimnya juga masuk angin, bicara dengan Kapolresnya. Kapolres masuk angin, bicara dengan Polda. Poldanya masuk angin, mumpung sekarang sudah nggak ada Ferdi Sambo, bawa aja ke Biro Wasidik atau ke divisi Propam gitu ya. Itu caranya. Boleh juga pakai media massa. Ya. Di dalam rangka untuk memperjuangkan hak nilai-nilai keadilan, boleh saudara bicara di media massa, tapi tidak boleh tujuannya untuk publikasi. Oh, saya membela perkara ini sama wanita cantik, nggak boleh tuh. Kalau yang itu ya nggak boleh. Tapi ketika saudara dalam rangka untuk memperjuangkan nilai keadilan, saudara boleh bicara di media. Biasanya kalau sudah masuk media itu agak grogi mereka. Tapi saudara bicara secara benar. Harus bicara secara benar di media itu. Artinya niatnya memang untuk memperjuangkan kebenaran. Niatnya adalah untuk memperjuangkan keadilan. Boleh. Nah, ini memang tantangan, saudara sekalian. Saudara sebagai seorang advokat nggak boleh takut. Siapkan mental saudara. Hanya satu kata-kata. Saudara kalau ketika melihat ada ketidakadilan, saudara harus berani ngelawan siapapun itu. Itu caranya sebagai seorang advokat. Bukan kemudian saudara minta duit pada klien saudara, gimana kita menyewa oknum aparat penegak hukum. Bukan begitu sebagai seorang advokat. Nah, jadi kembali kalau misalnya tadi seperti di pengadilan sudah temui hakimnya telah memutus, oh ya saya menangkan. Ya sudah, saudara mengatakan saya keberatan untuk bicara tentang materi tentang suap itu tadi. Paling-paling kan diputus, ditunda seminggu, ditunda 2 minggu, ditunda sebulan, biarin aja. Sebulan setengah, kan nggak mungkin nggak diputus. Ya kan, pasti diputus. Kalau saya biasanya, saya minta, udah kamu yang sidang. Karena saya tahu pasti ditunda. Nggak mungkin dia akan memutus kita kalah. Pengalaman saya sering kali, kan banyak juga ya, saudara sekalian, banyak juga advokat itu karena nggak ada pekerjaan, dia cari-cari perkara, itu nggak boleh sebenarnya. Orang yang nggak mestinya gugat, dia suruh gugat, nggak ada dasar hukumnya, gugat dia. Nah kalau saudara tahu bahwa ini nggak ada dasar hukumnya, saudara ketika saudara mau menjawab perkara itu harus membuat gugatan rekopensi, gugat balik lawan saudara. Caranya begitu. Jangan hanya udah pada pokok perkara, gugat balik kalau memang dasarnya kuat. Nah, nanti bagaimana dengan hakimnya? Ya sudah, jalan aja apa adanya. Kalau semua persyarat buktinya kuat, saksinya ada, dan persoalan hukumnya adalah benar, nggak mungkin hakim itu memutuskan di luar itu. Itu yang saya lakukan seperti itu ya. Yang terjadi itu seperti itu. Maka dari itu pertanyaan Pak Aris tadi, bagaimana? Itu tadi, kita ini harus berkualitas. Untuk menghadapi, maaf ya, oknum aparat penegak hukum, ya, oknum aparat penegak hukum yang kecenderungannya mesti bermain suap, saudara harus menunjukkan kualitas saudara sebagai seorang advokat. Hanya itu aja, nggak ada lain. Meskipun aparat penegak hukum itu sukanya suap, dia masih punya nurani juga loh. Gak mungkin dia akan memenangkan perkara yang salah kok. Hanya itu tadi. Jangan ada celah sedikit pun yang saudara lakukan di dalam melakukan pembelaan. Karena sedikit ada kelemahan, ada lubang, disitulah disitulah kesempatan akan bermain suap lawan saudara. Jadi jangan sampai ada kelemahan sedikit pun. Jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan misalnya ada satu perkara
yang nggak begitu paham, tanya pada yang lebih senior. Caranya begitu, nggak boleh malu. Tanya pada yang lebih ahli. Misalnya ahli perbankan sudah nggak menguasai, tanya siapa ya kira-kira yang ahli perbankan, tanya gitu caranya. Kalau perlu, kalau di era saya ini kan era tahun 60-an ya, lahirnya tahun 60-an. Saya kalau nanya satu perkara yang kurang lebih butuh pemahamannya mendalam, saya datang ke toko Gramedia, saya cari literatur. Cara saya begitu. Kalau sudah sekarang kan cukup dengan Google kan. Kalau saya mesti datang ke Gramet, cari buku tentang materi tentang apa yang lagi saya hadapi. Kalau misalnya masalah pertanahan, saya cari tentang hukum pertanahan. Tentang perburuan, saya cari tentang hukum perburuan. Tentang lingkungan, saya cari literatur tentang lingkungan. Tentang sidang di MK, ya saya beli buku tentang MK. Itu caranya. Kenapa? Pendapat-pendapat ahli yang ada di literatur itu adalah memperkuat alibi-alibi kita, untuk memperkuat dalil-dalil kita dalam persidangan. Begitu ya Pak Aris ya, sama Mbak Lady tadi ya. Silakan, ada yang lain? Silakan Mas. Ada pertanyaan dari online, sudah dari tadi. Silakan. Jadi pertanyaannya adalah, tadi Bapak jelaskan bahwa dengan adanya UU advokat, maka diharapkan advokat yang profesional di bawah Pradi, termasuk di dalamnya setiap pencari keadilan harus dimenangkan dalam peradilan sehingga tidak adanya mafia peradilan. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau di persidangan ada advokat di luar Pradi ketika melawan advokat yang bernaung di bawah Pradi dan kemudian memenangkan kasus atau perkara di persidangan? Sudah. Agak bingung juga jawabnya. Ada yang bantu jawab ya? Coba diulangi, Mbak. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau di persidangan ada advokat di luar Pradi ketika melawan advokat yang bernaung di bawah Pradi dan kemudian memenangkan kasus atau perkara di persidangan. Ada advokat yang Pradi. Iya, lalu memenangkan kasus di persidangan yang melawan advokat di Pradi, lalu yang memenangkan kasus itu adalah advokat yang di luar Pradi. Menangin perkara itu kan bukan menang dan kalah kan, ya kan? Tetapi memposisikan perkara itu pada posisi yang benar. Itu tugas daripada seorang advokat. Kalau memang posisi hukumnya lemah kan nggak bisa kita memenangkan perkara itu, ya kan? Jadi itu jangan diasumsikan bahwa menang dan kalah. Tugas daripada seorang advokat itu mendudukkan pada posisi yang benar perkara itu. Ketika kita sudah bisa mendudukkan posisi pada yang benar, oknum aparat penegak hukum manapun pasti dia akan sama dengan kita pikirannya. Apakah itu polisi, apa itu jaksa, maupun itu hakim. Nah, kalau ini pertanyaan tadi di pengadilan, ya sama halnya begini, sama halnya begini. Nanti satu saat saudara sudah menjadi advokat, masih baru 6 bulan jadi advokat. Menangnya perkara, kebetulan klien saudara orang yang benar. Ternyata lawan klien saudara datang kepada saya, posisinya salah, digugat. Ya pasti saudara pasti menang lah. Gak mungkin saya menang. Meskipun saya sudah 30 tahun menjadi advokat. Lain kalau, ya sekali lagi, lain kalau ternyata, sekali lagi maaf, saudara ada sisi kelemahan karena kurang berkualitas. Nah, disitulah kesempatan kita memenang perkara itu. Contoh misalnya begini. Oh ya. Untuk gugatan perdata, pengadilan mana yang seharusnya bisa mengadili perkara dalam gugatan itu? Ternyata gugatannya itu ini di luar pengadilan agama ya, kasus perceraian ya. Misalnya digugat di tempat tinggalnya penggugat. Pengadilan negerinya di tempat tinggalnya penggugat. Padahal ada tergugat, misalnya begini, penggugatnya misalnya tinggalnya di Surabaya.
tergugatnya misalnya tinggalnya di Trenggalek misalkan. Nah, ternyata saudara menggugatnya di Surabaya karena tempat tinggalnya penggugat di Surabaya. Tergugatnya tinggal di Trenggalek. Mestinya kalau mengacu pada pasal 118 ayat 1 HIR bahwa pengadilan negeri yang punya kewenangan untuk mengadili itu di mana pengadilan negeri di masih tergugat bertempat tinggal. Kan begitu. Nah, kalau ini salah kan tinggal eksepsi aja. Menyangkut kewenangan apa namanya? Kewenangan relatifnya. Ini contoh ya. Ini contoh seperti itu. Jadi kalau kita menang satu perkara karena ternyata penggugatnya salah, ada kelemahan dalam gugatan, ya pasti kita akan memenangkan perkara itu. Contoh misalnya tentang prestasi, dasarnya perjanjian. Ini sekalian kita belajar kalau bahan ujian ya, bahan ujian ya. Misalnya, perkara ini karena dasar perjanjian. Di dalam perjanjian itu disebutkan kalau timbul sengketa, maka penyelesaian perkara ini kedua belah pihak memilih di kepanitiaan pengadilan negeri di Surabaya, misalnya begitu. Padahal misalnya penggugatnya tinggal di Jakarta, tergugatnya tinggalnya di Semarang. Tapi di perjanjian itu disepakati kalau terjadi sengketa akan diselesaikan melalui kepanitiaan di pengadilan negeri Surabaya. Ya seharusnya acuannya kepada itu, kepada perjanjian itu tadi. Bahwa gugatan itu harus diajukan di pengadilan negeri di Surabaya. Gitu ya. Ini saya kira contoh contoh yang lain masih banyak, tapi kan nggak mungkin contoh-contoh yang lain. Tapi ini contoh begitu. Jadi sebenarnya tugas daripada seorang advokat ketika sidang di pengadilan itu tugasnya apa? Adalah untuk meyakinkan pada hakim. Tugasnya adalah meyakinkan pada hakim. Bagaimana cara untuk meyakinkan pada hakim? Pertama, buktinya apa? Kalau bicara bukti, sudah harus mengacu pada pasal 1888. Alat bukti yang sah itu apabila ada bukti yang apabila ada aslinya. Jangan nggak ada aslinya, saudara fotokopi, dianggap sudah punya kekuatan. Nggak bisa dong. Maka dari itu ketika saudara mau menerima perkara, tanya mana bukti aslinya. Itu karena pasal 1888 KUH Perdata bunyinya seperti itu. Saudara mau gugat, ada nggak saksinya? Nggak ada, Pak. Loh gimana saudara mau gugat kalau nggak ada saksinya? Syarat saksi itu penting untuk memperkuat dalil kita. Saudara mau gugat, contoh misalnya perceraian. Ya. Udah pokoknya saya nggak cocok ingin cerai. Saudara tanya, lu kenapa saudara kok mau cerai? Minta jasa saya untuk cerai. Gue cerai, apa dasarnya? Ada kan di dalam Undang-Undang Nomor 174 salah satu cerai. Ya kan? Tanya, ini. Gak memenuhi syarat semua. Ya gak bisa lah saudara mengajukan gugatan cerai. Pasti ditolak karena memenuhi syarat. Jadi saudara harus tahu, dimulai ketika saudara didatangi oleh pencari keadilan. Ketika berkonsultasi dengan saudara sudah tadi saya awal harus jujur. Jangan karena ingin dapat duit saudara tidak jujur, itu nggak boleh. Karena dengan kejujuran itu justru akan menguntungkan diri kita. Karena saudara akan menilai, mendiagnosa satu masalah itu secara benar. Tidak ditutup-tutupi. Atau tidak direkayasa. Kan itu gunanya. Jadi, saudara-saudara sekalian, tidak mudah memang menjadi advokat ini. Ya, tidak mudah menjadi advokat ini. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah pasti nggak ada yang sulit. Jadi prinsipnya, saudara kalau ingin jadi advokat yang berhasil harus jujur. Jujur terhadap dirinya sendiri, jujur juga pada orang lain.
pada masyarakat. Gitu ya, Pak Aris ya. Mbak Mbak Lady ya. Tadi dari yang online lupa. Gitu ya. Bapak Alex. Ya. Kita ini sampai jam berapa ya? Hah? Ada istirahat ya. Saya paham kok. Saya juga pernah jadi seperti saudara. Ya. Tapi kalau saya maunya jangan sampai nanti ada omongan di belakang Pak Trisno tuh korupsi waktu. Sudah waktunya lewat, pulangnya duluan. Saya nggak mau saya. Lebih baik saudara menyembuh saya, kok nggak pulang Pak? Nggak apa-apa, biarin aja. Makanya saya coba cari dengan jog-jog itu. Ya Pak Asis ya. Jadi kalau Pak Asis ngantuk, kita harus bersyukur. Jadi ada yang harus dibully. Kan begitu. Siapa lagi? Silakan Mas. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Tian, Pak. Siapa? Nama saya Tian. Oh, Tian. Nggih. Yang mau saya tanyakan, bagaimana langkah Pradi untuk menjadi organisasi single bar? Kemudian yang kedua, bagaimana jika rekan kita berbeda organisasi advokat dalam menangani suatu kasus? Saya mengambil contoh seperti Prof. Otto Hasibuan dengan Pak Hotman Paris ya, yang karena kan sudah lock out Pak dari Pradi, Pak Hotman, waktu menangani kasus Prabowo Gibran kalau nggak salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, sekarang masalahnya kan begini. Sekarang untuk sidang di pengadilan itu kan, pengadilan itu hanya dasarnya ada berita acara sumpah. Tidak dilihat dari mana latar belakang organisasinya. Jadi saudara kalau nggak ada berita acara sumpah dari pengadilan, saudara nggak bisa sidang. Ya. Tapi kalau saudara ada berita acara sumpah, terus ada kartu tanda pengenal advokatnya juga dari satu organisasi, boleh sidang. Ini duduk permasalahannya itu. Jadi alasannya hakim-hakim itu, waduh, capek itu kalau ngadepi ributnya advokat itu. Ya kalau nggak mau capek ya nggak usah jadi hakim lah. Yang namanya hakim kan selalu berhadapan dengan sengketa. Nah, sengketa itu kan harus ditaruh pada proporsi yang sebenarnya. Kalau kita bicara organisasi advokat ya hanya Pradi yang sebenarnya berdasarkan pada undang-undang advokat. Tapi karena Ketua Mahkamah Agung membuat surat Ketua Mahkamah Agung, itulah menjadi kacau dunia profesi advokat ini. Nah, kalau saya sih sejauh itu, kalau saya, tapi memang pada akhirnya tergantung pada klien kita sendiri. Kalau klien kita itu maunya digabung dari advokat ini, gabung dengan ini dan sebagainya, kita nggak bisa menolak. Sejauh memang prinsip atau sikap di dalam pembelaan itu adalah sama. Karena prinsipnya kan kita ini penerima kuasa. Kita nggak menjadi advokat bekerja itu kan karena dapat surat kuasa dari klien, itu kan. Nah tentunya kan kalian bilang, jadi begini ya pembelaannya, masalah saya begini, pembelaannya bagaimana. Nah kemudian antara advokat ini satu suara atau enggak, cara penanganan perkara ini satu suara atau tidak. Nah kalau satu suara, oke, bisa berjalan bersama, bisa berjalan bersama. Tapi kalau misalkan tidak sama prinsipnya, mungkin kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Karena semuanya itu adalah kepentingan daripada pencari keadilan. Ya, yang kita bela itu, kita ini bisa bekerja karena kepentingan daripada
pencari keadilan. Jadi begitu ya, Mas Tian ya. Saya sih sebenarnya masih belum pernah ya, kalau saya pribadi ya, belum pernah menangi perkara itu bersama-sama dengan advokat dari selain Peradi. Biasanya selalu bersama-sama, sama latar belakangnya. Ini dari pengalaman ya, dari pengalaman. Rata-rata mereka bisa bersama karena prinsipnya sama. Dan biasanya memang dari satu organisasi. Jadi ada satu tadi yang belum saya jawab. Terus bagaimana cara untuk mempertahankan kedudukan Pradi sebagai single bar? Salah satu cara untuk kembali pada Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, ya surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015 itu harus dicabut. Sehingga nantinya semua advokat yang ada di Indonesia ini bisa bergabung semua dengan Pradi. Caranya harus begitu. Apanya? Apalagi ya yang belum terjawab ya? Apa Mas Cilan, Mas? Apa? Oh iya, isoma. Kurang 1 menit. Ada yang lain silakan. Silakan. Isoma lagi. Silakan Mas. Oh, ya. Izin bertanya Pak sambil melanjutkan tadi. Yang tentang organisasi advokat nanti, kalau saudara-saudara memang masih belum cukup jawaban saya, nanti bisa dilanjut di sesi kedua ya. Ya, jangan khawatir. Saya sampai jam 8 nggak apa-apa. Saya baru pulang ke Jakarta besok kok, bukan nanti malam. Nanti malam paling tidur, setelah itu. Tapi yang minta isoma ini Mas Aziz ini kan nanti nggak kuat ya, kalau nggak cepat tidur. Silakan Mas. Ya. Selamat sore Pak. Nama saya Adrianus Owon. Izin bertanya. Siapa? Adrianus Owon. Adrianus ya. Baik. Ada 2 pertanyaan dari saya. Terus sambil melanjutkan tadi tentang single bar. Kalau semisalnya tidak bisa single bar dan banyak pasti OA-OA yang lain tetap ingin membawa benderanya masing-masing. Apakah tidak bisa membuat struktur seperti ID? ID kan organisasi tunggal kedokteran dan dia memiliki sub organisasi seperti Ikatan Dokter Gigi Indonesia dan sebagainya. Apakah tidak bisa advokat ini membuat seperti ID tersebut? Terus yang kedua, saya sempat searching dan mencari-cari sebelum mendaftar PKPA ini. Dan pada akhirnya dapat omongan dari om saya sendiri untuk ikut PKPA di kampus sendiri. Perihal sengketa Pradi, Pak, antara Prof. Foto sama Dr. Luhut Pangaribuan ya. Nah, kalau saya searching dan saya nggak menemukan di web resminya Pradi putusan akhirnya itu seperti apa, Pak? Soalnya saya cari itu putusan kasasi memutuskan dari Pak Luhut lah yang menjadi ketuanya. Luhut Pangaribuan tersebut. Tapi yang kita tahu kan pada saat ini ketua umum yang Pradi yang kita tahu Prof. Oto. Nah, saya ingin bertanya putusan akhir yang resmi dan mutlak itu seperti apa, Pak? Apakah masih ada sengketa lagi atau bagaimana? Karena kan sudah kasasi. Makasih, Pak. Siapa namanya? Adrianus. Mau saya jawab sekarang apa nanti, Mas? Hah? Gitu ya. Nanti diingetin. Tapi saya sebenarnya lagi pingin ngomong loh ini. Tapi kenapa?
Nah, itu gimana? Dituntaskan aja, Pak. Tuntas ya, Iya. biar lega gitu ya. Nggih. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam perkara kasasi nomor 3085K garis miring PDT garis miring 2021 sengketa antara DPN Pradi ketika itu dipimpin oleh Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SHMH melawan DPN Pradi di bawah pemimpinan Dr. Luhut Pangaribuan SHMH menyatakan bahwa DPN Pradi, Dewan Pimpinan Nasional Pradi, yang sah itu adalah hasil Munas Pradi di Pekanbaru tahun 2015 yang memutuskan bahwa Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN Pradi dan Thomas Tampuboron SH sebagai Sekretaris Jenderal DPN Pradi. Kemudian kepemimpinan DPN Pradi yang dipimpin oleh Profesor Fauzi Yusuf Hasibuan itu kemudian melakukan Munas Pradi di tahun 2020 di Cisarua, ya, dan diikuti oleh Pradi seluruh Indonesia, yang kemudian memutuskan bahwa Profesor Dr. Utu Hasibuan SHMM terpilih sebagai Ketua Umum DPN Pradi. Jadi kalau bicara tentang legalitas dari putusan pengadilan itu adalah memang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3085K garis miring PDT garis miring 2021. Saya lupa ya, tanggalnya tuh November 2021. Nah, kalau yang saudara tanyakan tadi ada putusan Mahkamah Agung itu adalah terkait dengan pencatatan Badan Hukum Pradi di Menkumham. Ya, Menkumham. Saya nggak tahu ada alasan apa, kemudian Dirjen AHU itu mencatatkan kepengurusan DPN Pradinya Luhut Pangaribuan. Kemudian kita urus, sempat di take down dalam 6 bulan, setelah itu muncul lagi. Nah, terpaksa kita gugat untuk pencatatan badan hukumnya. Jelas ya? Nah, ini kan saya sudah menyampaikan kepada Prof. Utu Hasibuan agar melakukan PK. Kalau yang perkara nomor 3085K tadi itu sudah ingkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi jelas posisinya menurut putusan Mahkamah Agung. Kalau yang putusan MA yang terakhir tentang perkara di TUN itu tadi tentang pencatatan kita ini DPN Pradinya Pak Uto itu menggugat Menteri Hukum dan HAM ketika itu karena dia tidak mau mencatatkan hasil Munas Pradi tahun 2020. Nah, masih ada upaya hukum terakhir yaitu PK. Upaya hukum peninjauan kembali. Nah, kami lagi menunggu pemberitahuan putusannya ini belum disampaikan kepada Pradi. Nanti kalau sudah sampai relas pemberitahuannya pasti akan disampaikan PK. Saya tidak berani mendahului, tapi kalau ada acuan, ada putusan MA nomor 3085K itu tadi, saya sekali lagi, saya tidak boleh subjektif. Tapi mestinya kalau MA itu benar sikapnya, pasti akan mengesahkan kepemimpinan daripada Profesor Utu Hasibuan. Gitu ya. Ini kita acuannya berbicara dasar hukum. Bicara dasar hukum. Gitu ya. Oke. Cukup ya, Mas. Nanti kalau kurang di sesi yang berikutnya silakan ditanggapi lagi ya. Baik, sementara demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi
sebenarnya materinya juga masih kurang ini. Masih ada 4 poin nggak salah. Tapi nggak apa, nanti saya lanjut di session yang berikutnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang luar biasa dan juga jawaban atas pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya sesi ini saya tutup dulu karena selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isoma lalu dilanjutkan lagi sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.